Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing melalui ibadah bersama dalam program Rehat Renungan Harian Gereja Toraja dan Doa Malam Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 14 Juli 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, itulah keputusan kami setiap waktu. Ketika kami merenungkan bahwa betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Sekalipun kadangkala kami jatuh dalam dosa, tetapi pintu anugerah-Mu selalu terbuka kepada kami. Dan ketika kami datang dengan hati yang terkoyak, mengaku dosa kami dan mohon pengampunan, Tuhan mengampuni kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, terangilah hati kami, agar supaya firman yang kami dengarkan, kami aminkan. Kami berjuang melawan segala kelemahan kami, supaya firman itu nyata. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai ayat 10. Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri.
berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangislah dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang. Sambil berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem." Dengan mengatakan, "Damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Peringatan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam urusan dengan anak-anak, kita mesti harus tega demi kebaikan mereka. Kita harus tega untuk membatasi waktu dan fasilitas yang kita tahu bahwa hal itu tidak baik bagi perkembangan dan masa depan mereka. Contoh konkret, kita harus tega untuk membatasi waktu bagi mereka untuk mempergunakan alat-alat teknologi dan berbagai fasilitas seperti gadget, menonton televisi, dan bermain game. Oleh karena kita tahu bahwa jika mereka kecanduan dalam artian bermain gadget, menonton televisi, dan bermain game, itu sudah menyatu dengan saraf-saraf mereka, maka itu akan menjadi susah untuk mereka tinggalkan di masa yang akan datang. Oleh karena menggunakan gadget, bermain game, dan menonton, jika itu mereka lakukan dalam batasan waktu yang tidak normal, maka tentu akan berpengaruh kepada mereka. Tega yang dimaksudkan di sini adalah kita harus berbesar hati untuk melihat mereka. Mungkin mereka menangis, mereka akan merengek-rengek kepada kita, ataupun mungkin mereka akan memberontak oleh karena pembatasan itu. Akan tetapi kita mesti harus tega untuk melakukannya demi kebaikan mereka. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama malam hari ini, Tuhan mendatangkan malapetaka terhadap umatnya. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena mereka tidak lagi mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka berbuat semau dan seturut kehendak mereka. Tentu Tuhan tidak menghendaki umatnya binasa. Namun juga Tuhan menginginkan umatnya hidup seturut dengan kehendaknya. Tentu Tuhan juga tidak ingin umatnya, dalam hal ini bangsa Israel, hidup terus-menerus dalam pemberontakan itu. Di tengah bahaya maut yang sedang mengancam kota Yerusalem, Tuhan berfirman melalui nabinya, supaya mereka menyerukan kewaspadaan dengan segera mengungsi ke tempat yang aman serta menyerukan pertobatan dengan berkabung dan meratap, karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan menimpa mereka. Jadi Tuhan memperingatkan
bangsa Israel dalam dua hal, menyingkir dan melakukan pertobatan. Tuhan mengizinkan pemusnah bangsa-bangsa itu menyerang mereka. Namun juga sekaligus Tuhan memberi jalan keluar dengan mengungsi ke tempat yang aman. Jadi Tuhan selalu bertindak seimbang dalam hidup kita demi kebaikan kita. Demikian juga kita sebagai orang tua bertindak seimbang dalam hidup, dalam hubungannya dengan anak-anak kita. Tentu kita tidak mau mereka binasa. Tentu kita tidak mau mereka kecanduan dengan apapun. Tetapi juga kita memberikan solusi dan jalan keluar kepada mereka terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam hidupnya. Dan bahkan kadangkala Tuhan membiarkan keadaan sulit. Tapi hal tersebut dapat menjadi peringatan supaya manusia segera berbenah diri. Tentu sesulit apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Karena itu sangatlah penting untuk selalu belajar pada firman-Nya untuk mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demi kebaikannya, Tuhan tega mengizinkan penderitaan dan juga ancaman itu terjadi. Tetapi tidak sampai di situ. Tuhan juga memberi jalan keluar kepada umat-Nya. Tentu demikian juga. Kita harus tega untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Apapun demi kebaikan anak-anak kita. Demi kebaikan diri kita. Tetapi kita tidak hanya sebatas memberikan pembatasan-pembatasan. Tetapi kita juga memberi jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, apapun peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita, melalui apapun, jika kita berhikmat dan kita tahu bahwa ini adalah kebaikan kepada kita. Ada dua hal yang penting dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Hindari, dan yang kedua, lakukan pertobatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami boleh menikmati sapaan firman-Mu malam hari ini bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang terdekat dan terkasih kami. Kiranya firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan, baik melalui pembacaan teks Alkitab maupun melalui renungan yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama, kami mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahwa betapa pentingnya memberi perhatian pada peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan begitu peduli dan menjaga kami.
Berilah kami sikap hati yang bijaksana untuk menilai dan melihat bahwa dalam hidup kami ini sungguh banyak peringatan yang Tuhan berikan, baik untuk keselamatan jiwa kami, untuk kesehatan kami, keutuhan keluarga kami, kelangsungan bisnis, kelangsungan pendidikan, dan berbagai usaha yang kami lakukan. Sebelum hal-hal yang buruk terjadi, sebenarnya Engkau ya Tuhan telah memberikan kepada kami peringatan. Hanya karena kekerasan hati kami, kebebalan kami, sehingga kadangkala kami mengabaikan hal itu. Dan kami bersyukur malam hari ini, melalui firman-Mu, kami memperoleh pengertian. Dan biarlah itu terus menjadi pondasi hidup kami, baik dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan berjemaat. Kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan keluarga kami, baik istri, suami, anak, orang tua, cucu, dan saudara-saudara kami. Tuhan, kami rindu tidak ada di antara kaum keluarga kami yang mengalami malapetaka karena kekerasan hati. Oleh karena itu, biarlah peringatan-Mu malam hari ini menjadi peringatan bagi kami semua, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang tetap hidup di hadapan-Mu, ya Tuhan. Demikian juga dengan segala usaha pekerjaan yang daripadanya kami menggantungkan harapan untuk hidup sejahtera daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami mengerjakannya dengan penuh hikmat, dan tentu hasil yang terbaik Tuhan juga akan perhadapkan kepada kami. Terus berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, baik di kota ini, di kota lain, bahkan di negara lain, pada jenjang manapun mereka sedang berjuang, baik yang naik tingkat maupun mereka memulai sebuah pendidikan di lembaga pendidikan yang baru. Semuanya dilaksanakan dalam suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami berdoa baik dari sisi fasilitas, penyesuaian, pelaksanaan dapat dialami dan diikuti oleh anak-anak atau cucu kami, sehingga mereka tidaklah ketinggalan dalam hal pengetahuan. Tuhan terus berdoa bersama dengan kehidupan bersama dengan segenap jemaat. Sekiranya ada yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang sedang berbeban berat oleh karena berbagai tekanan, tuntutan, himpitan dalam hidupnya, kami berdoa Tuhan kuatkan. Yang sekarang kesulitan ekonomi tidak mendapatkan pekerjaan, kami berdoa kiranya kota ini kehidupan perekonomian kembali bergairah, lapangan pekerjaan terbuka, bidang usaha mulai terbuka, sehingga saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terserap, dan tentu kota ini juga akan menjadi kota yang sejahtera. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang mengucap syukur karena pertambahan usia. Berdoa bersama anak kekasih Immanuela Putra Cornelius, Kristan Delan Tangge, Bapak Daud Situlung, dan Deo Garaziano Allegrio. Kira dengan pertambahan usia ini mereka semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada-Mu Tuhan. Setiap keluarga akan hidup sebagai keluarga yang harmonis, ketika suami dan istri hidup dalam cinta kasih yang didasarkan pada cinta kasih Kristus, dan anak-anak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua dan santun kepada siapapun. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, kota kami ini, kita tetap menjadi kota, menjadi bangsa yang makmur. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada semua. Tuhan juga terus berdoa untuk perarakan bersama, pelayanan bersama di tengah jemaat ini. Majelis gereja, pengurus OIG, tim atau unit kerja yang ada, semuanya melayani dalam tugas dan fungsi masing-masing demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan segenap warga jemaat akan tetap hidup dan tunduk pada satu kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja, melalui pengorganisasian, penata layanan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Terus berdoa untuk gereja Toraja tetap menjadi gereja Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Tuhan, sertailah hamba-hamba-Mu yang tetap setia dalam program ini, Rehat, dan beberapa program pelayanan yang lain yang dilakukan secara virtual di gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Baik jemaat secara keseluruhan, kategorial, PWGT, Sekolah Minggu, PPGT, dan PKBGT.
Kiranya program-program pelayanan virtual itu dapat menjangkau jemaat di tengah situasi yang masih sangat terbatas sekarang ini oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap usaha manusia untuk menciptakan vaksin dari virus ini. Sekalipun kami terus hidup di tengah-tengah pandemik ini, kami berdoa, standar protokoler yang telah ditetapkan menjadi satu cara yang baik bagi kami untuk menghindarkan diri dan menghindarkan orang lain dari penyebaran virus ini. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, pelihara kami semua, jauhlah kami dari berbagai malapetaka. Dan jika Tuhan berkenan, besok kami bangun dengan berkat baru dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami dalam surga. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, di mana kita bersama dengan keluarga dari rumah masing-masing, orang-orang terdekat kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan memberkati.